Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Nah, perkenalkan, saya Syahda Nur Rahmat Putri, mahasiswi PLP 2 dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang akan mendampingi adik-adik belajar hari ini. Sudah siapkah adik-adik untuk belajar? Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pembelajaran 2. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Nah, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari bersama-sama. Setiap hari untuk menulis dan menggambar, adik-adik pasti menggunakan kertas ya. Tahukah adik-adik bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Mengapa harus menghemat kertas? Karena kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim, satu rim di sini sebanyak 500 lembar ya anak-anak. Nah, untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Wah, ternyata kertas itu dibuat dari pohon yang usianya sudah 5 tahun ya adik-adik. Nah, untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Berarti bayangkan saja kalau 500 lembar maka dibutuhkan 1000 gelas air. Banyak juga ya adik-adik. Maka dari itu pembuatan kertas banyak menggunakan energi. Nah, amati di sekitarmu dan tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Nah, kertas itu dapat dimanfaatkan untuk menulis, menggambar, ataupun membuat kerajinan. Tapi dalam pembuatannya membutuhkan energi yang banyak dan pohon yang banyak juga anak-anak. Maka dari itu kita harus menghemat kertas ya anak-anak. Nah, ayo mengamati gambar di sini. Budi sedang mengerjakan tugas dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang dituliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah anak-anak dengan cara Budi menggunakan kertas? Kalau Bu Syahda tentunya tidak setuju. Mengapa? Karena ini memboros kertas ya. Nah, apa alasannya? Ya karena ini merupakan perilaku pemborosan kertas. Dengan pemborosan kertas berarti nanti akan banyak pohon yang ditebangi untuk pembuatan kertas. Nah, mengapa kita harus menghemat kertas? Ya tentunya agar tidak terjadi kelangkaan pohon. Lalu kita juga dapat menggunakan kertas secara maksimal. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, jangan langsung sobek kertas dan membuangnya. Anak-anak dapat menghapus ataupun mencoret, ditipek juga bisa, ataupun ditimpa dengan kertas tempel. Nah, bagaimana cara menghemat kertas? Cara menghemat kertas yaitu yang pertama, tidak menyobek-nyobek kertas. Yang kedua, tidak membuang-buang kertas. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan kertas, yaitu menggunakan semua sisi kertas.
Misalnya, ketika mencetak menggunakan kedua sisi kertas. Dan yang terakhir, mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah atau didaur ulang kembali. Namun, untuk mengolah kembali atau mendaur ulang kertas ini membutuhkan waktu yang panjang ya. Nah, yang selanjutnya, ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon yang ada di hutan. Kita juga ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika membutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimanakah dengan anak-anak? Apakah anak-anak sudah menghemat kertas? Nah, Ibu berharap anak-anak dapat menghemat kertas dengan baik ya. Nah, yang selanjutnya manfaat menghemat kertas. Yang pertama, menghemat penggunaan pohon sebagai bahan baku kertas. Yang kedua, menghemat penggunaan air dalam produksi kertas. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh mesin produksi. Nah, sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Di sini kewajiban kita adalah menghemat kertas. Hak adalah apa yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam pembelajaran ini kita berhak menggunakan kertas, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat kertas. Nah, tumbuhan mempunyai peran penting dalam menghasilkan kertas. Tumbuhan merupakan salah satu sumber energi yang harus kita jaga kelestariannya. Salah satunya, upaya yang dapat dilakukan adalah menghemat penggunaannya. Nah, jadi kita dapat menghemat kertas. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut kewajiban dan hak setiap orang dalam menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Yang pertama, kewajiban kita terhadap tanaman. Menanam tumbuhan di lahan yang gersang. Yang kedua, melindungi tumbuhan dari berbagai penyakit, semisal hama, jamur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memupuk tumbuhan agar tumbuh dengan subur. Nah, jadi kita berkewajiban untuk memupuk tumbuhan agar tumbuhan itu tumbuh dengan subur. Dan yang keempat, menyirami tumbuhan secara rutin. Nah, kita itu juga wajib untuk menyirami tumbuhan karena air juga dibutuhkan tanaman untuk kelangsungan hidupnya. Yang selanjutnya, hak terhadap tanaman. Yang pertama, mendapatkan lingkungan segar. Yang kedua, menikmati keindahan tanaman. Yang ketiga, memperoleh udara yang bersih dan sehat. Yang keempat, memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan seperti daun, akar, batang, dan buahnya. Nah, sekarang kita belajar apa itu nada. Ada yang sudah tahu? Anak-anak? Ya, nada merupakan bunyi yang memiliki getaran teratur. Nada ini membantu anak-anak agar dapat menyanyikan lagu. Nah, amatilah gambar berikut ini. Jika ada angka yang di bawahnya ada titiknya, maka kita menyanyikannya dengan nada yang rendah. Dan jika ada angka yang tidak ada titiknya di atas maupun di bawah, kita menyanyikannya dengan nada yang sedang. Nah, sedangkan jika ada
angka yang di atasnya ada titik-titik, maka kita bisa menyanyikannya dengan nada tinggi. Adik-adik dapat mengaplikasikannya ini ketika adik-adik bernyanyi sebuah lagu. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk penugasan nanti akan Ibu kirimkan sebuah link di WhatsApp group. Adik-adik mengisi melalui Google Form. Sekian, apabila ada yang ditanyakan, anak-anak bisa WA Ibu ya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.